salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Christianus Bahari SPDGR dan saat ini saya bertugas di SD Lengkung Paje di Sabeba, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat. Pada tugas membatik level 3, saya membuat video pembelajaran dengan fokus pembelajaran di kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS dengan materi struktur tumbuhan dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti video pembelajaran kali ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Bapak harap hari ini kalian baik-baik saja. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang menarik, yaitu materi tentang struktur tumbuhan dan fungsinya. Oke anak-anak, mari kita ikuti pelajaran hari ini. Ayo anak-anak hebat, coba perhatikan. Yang ada pada video ini, siapa yang tahu itu gambar pohon apa? Ya, jadi yang ada di dalam gambar ini adalah salah satu contoh pohon beringin. Oke, baik, kita fokus di poinnya. Kita akan sama-sama membahas tentang akar. Yang pertama ini kita akan membahas tentang akar. Oke, akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, biasanya akar itu berada di dalam tanah. Nah, dia berfungsi untuk apa anak-anak? Jadi akar ini dia berfungsi yang pertama itu menopang tumbuhan agar tetap tegak. Jadi fungsi dari akar ini sekali lagi menopang tumbuhan agar tetap tegak. Nah, yang kedua, akar itu dia berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan. Baik anak-anak hebat sekalian, yang pertama tadi kita berbicara tentang akar dan fungsinya. Yang kedua, kita berbicara tentang batang. Jadi batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Jadi anak-anak sekalian, pasti setiap hari kita selalu menjumpai pohon, baik itu pohon mahoni, pohon jati, dan masih banyak pohon-pohon lainnya yang anak-anak hebat selalu lihat setiap hari. Jadi batang itu dia berfungsi untuk apa anak-anak? Yang pertama, batang itu dia berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jadi itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Itu merupakan fungsi batang yang kedua. Dan yang ketiga, fungsi batang itu yang ketiga adalah menopang daun, bunga, dan buah. Jadi itulah fungsi dari batang. Ya, perlu anak-anak ingat bahwa fungsi batang itu tadi ada berapa? Oke, baik anak-anak, coba kalian perhatikan video yang Bapak sajikan yang berikut ini. Oke, baik, yang ada pada video ini yang ketiga kita berbicara tentang daun. Yang pertama tadi kita berbicara tentang akar, yang kedua kita berbicara tentang batang, dan yang ketiga ini kita berbicara tentang apa anak-anak? Daun. Jadi daun, anak-anak, tentu setiap hari kita selalu melihat daun. Baik itu daun bunga, daun jeruk, daun durian, pohon durian, daun cengkeh, dan masih banyak jenis daun yang lainnya. Dan daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar, dan berwarna hijau. Ya, itu yang ada pada video ini anak-anak, itu adalah contoh daun. Jadi fungsi daun anak-anak sekalian, yang pertama, daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Jadi pada tumbuhan itu, untuk tempat pembuatan makanannya itu terjadi di mana anak-anak? Ya, itu terjadi di daun. Oke, lalu yang kedua anak-anak, fungsi dari daun itu adalah proses pembuatan makanan yang disebut foto. Ya, baik anak-anak, yang berikutnya di poin yang keempat kita sama-sama berbicara tentang bunga. Ya, tentu anak-anak selalu melihat bunga. Ya, bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Ya, bunga itu fungsinya apa anak-anak? Ya, yang pertama, fungsinya tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai penghasil biji. Ya, jadi
pada struktur bunga itu dia memiliki 3 fungsi. Yang berikut anak-anak, kita berbicara tentang buah. Jadi anak-anak, itu yang ada di gambar itu gambar buah apa anak-anak? Ya, pintar. Jadi yang ada di dalam gambar ini merupakan gambar buah apel. Jadi buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Ya, tentu anak-anak sekalian selama ini selalu makan buah. Jadi biasanya di dalam buah itu pasti ada bijinya. Fungsi dari buah ini apa anak-anak? Ya, yang pertama, buah ini dia berfungsi untuk melindungi biji. Ya, yang kedua, membantu penyebaran biji. Ya, jadi buah itu dia memiliki 2 fungsi.